menjawab pertanyaan teman-teman semua. Jadi ada 3 pertanyaan dalam kurun waktu beberapa bulan ini yang paling krusial yang akan saya bisa jawab buat teman-teman semua. Siapa tahu pertanyaan teman-teman ada di dalam vlog ini. So stay tune, kita ketemu habis ini guys. Selamat pagi dari Ubud, Bali teman-teman. Jadi hari ini saya lagi beberapa hari ini lagi ngajak Nina sama anak-anak saya liburan. Kita skip dulu dari Jogja, kita nikmatin Bali. Ada beberapa objek yang memang saya pengen hunting karena untuk tujuannya jualan di Shutterstock ya. Karena saya yakin sih beberapa waktu ke depan Bali kan super prioritas. Jadi semua foto-foto fresh tentang Bali itu akan jadi high demand menurut saya ya. Makanya saya ke Bali. Terus ada beberapa pekerjaan yang masih harus saya kerjakan lah. Dari situ saya mau sempetin nih untuk ngevlog buat teman-teman semua. Ada 3 pertanyaan yang paling sering saya dapat ya dalam kurun waktu beberapa bulan ini. Jadi mudah-mudahan pertanyaan teman-teman ada di dalam vlog ini loh ya. Mudah-mudahan begitu. Jadi yang pertama, sudah approve cukup lama tapi karyanya nggak ada. Nah itu saya udah bahas di vlog sebelumnya, kemarin nonton ya, nanti linknya saya taruh di atas. Itu bahwa intinya adalah sistem maintenance, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Cuma penjelasan lengkapnya nanti teman-teman nonton vlog saya yang di atas. Lalu pertanyaan kedua ini, Mas, saya terlanjur punya foto-foto yang di bawah 4 megapiksel. Ini kemudian caranya gimana ya Mas? Saya kepengen jualan di Shutterstock. Apakah ada aplikasi yang bisa saya gunakan untuk menaikkan resolusi? Nah, sekarang saya mau bikin analogika begini. Kalau teman-teman memasak, terus masakan teman-teman itu bahannya sudah tidak bagus, kemudian kurang mateng misalnya, itu kira-kira ada cara untuk menanggulanginya nggak? Secara general itu nggak ada. Makanya kalau ada orang yang sampai punya aplikasi untuk menaikkan resolusi, itu mungkin bagus hanya untuk sekedar presentasi misalnya, atau mungkin dikasih ke orang, dikasih ke teman saudara gitu, nggak apa-apa. Cuma ini masalahnya ini Shutterstock. Masalahnya ini adalah satu agensi dunia yang benar-benar mengharuskan teman-teman punya high quality foto, walaupun hanya dengan smartphone. Maka dari itu kalau misalnya foto-fotonya udah terlanjur di bawah 4 megapiksel, jangan pernah menggunakan aplikasi apapun untuk menaikkan resolusi, karena biasanya jadinya adalah noise, artifact dan lain sebagainya. Artifact itu kan kebanyakan ngedit, ininya gitulah. Noise ya jelas pencahayaannya kurang, kemudian kebanyakan ngedit juga bisa, itu jadinya noise artifact itu satu kesatuan. Makanya saran saya nggak usah dijual fotonya, udah buat koleksi aja. Terus teman-teman bikin lagi yang baru, tapi pastikan bahwa setting kamera maupun setting handphonenya itu benar sesuai dengan requirements yang dibutuhkan Shutterstock. Tidak perlu harus tanya ke saya, Mas kamera ini bisa nggak, Mas ini kamera ini bisa nggak usah. Teman-teman browsing aja Shutterstock Photo Requirements, itu nanti akan masuk ke websitenya langsung, teman-teman lihat petunjuk teknisnya. Karena sistem-sistem kayak gini nih, ini bisa berubah-berubah kebijakannya. Makanya jangan tanya saya itu kontributor sama seperti teman-teman. Lalu pertanyaan ketiga nih, ini adalah pertanyaan paling masyhur nih, karena gini, dia ngomongnya gini, Mas saya pemula, saya hobi motret loh Mas. Cuman saya tertarik nih dengan teman-teman semua yang ada di channel YouTube Mas Bima ini, pada komentar-komentar udah dapat 10 sen, 12 sen, 3 dolar gitu, saya senang sekali. Cuman gini Mas, saya itu kalau disuruh motret setiap hari saya nggak bisa, karena saya sibuk kerja. Terus kalau misalnya disuruh harus menciptakan sebuah karya terus, saya nggak bisa, karena saya rasanya nggak bisa dituntut untuk melakukan sesuatu gitu. Nah, jawaban saya adalah, kalau teman-teman adalah punya kepribadian seperti itu ya, nggak usah masuk ke Shutterstock. Sederhana aja, karena hobi itu kan macam-macam. Ada yang baca komik, ada yang memasak, ada yang bersepeda, ada yang berenang, ada yang kemudian membaca buku, ada yang macam-macam lah. Ini hobi itu macam-macam. Jadi kalau teman-teman memang tidak suka memotret ya, nggak usah punya hobi memotret. Shutterstock itu sebenarnya kan saya hobinya memotret, cuman hobi jadi profesi gitu. Nah, kenapa saya masuk di Shutterstock? Saya juga sharing tentang Shutterstock itu. Alasannya cuma satu, ini ada foto-foto yang berpotensi menghasilkan uang.
uangnya berapa? Ya kecil-kecil lah, receh-recehan gitu. Masanya dapatnya juga pasif kan. Dapat pasif kan ya $1, $3, $5 nggak apa-apa, 10 sen juga nggak apa-apa. Pasif sambil merem, sambil tidur juga dapat gitu. Tadi malam aja foto apa tuh tadi malam tuh? Foto lampu rumah saya pribadi, itu rumahnya udah tua, lampunya juga udah karatan. Itu laku. Jadi fotonya kayak di samping ini laku. Makanya dari itu, kalau teman-teman terlalu banyak excuse, terlalu banyak alasan tentang berkarya, saran saya tidak perlu masuk ke hobi tersebut. Karena Shutterstock itu sebenarnya ditujukan untuk teman-teman semua yang memang satu butuh duit. Yang kedua, kepengen mengoptimalkan karya-karya atau hartanya teman-teman semua berwujud foto maupun footage. Ini yang dijualkan, siapa tahu dapat duit. Nah, ada mentalitinya gitu. Siapa tahu dapat duit. Kan teman-teman kan bisa kerja kan, masih bisa kerja di tempat asalnya teman-teman. Artinya pekerjaan utama teman-teman. Nah, kalau saya prinsipnya sudah saya memotret untuk dapat duit. Tapi dulu 5 tahun yang lalu saya memotret prinsipnya gini. Siapa tahu jadi duit ya gitu. Nah, udah mentalitinya gitu. Kalau teman-teman baru berkecimpung masuk pertama kali, mentalitinya gitu aja. Siapa tahu jadi duit. Cuman gimana kalau nguploadnya jarang bikin karya, itu mendingan nggak usah. Karena kalaupun masuk, yakin deh, biasanya untuk dapat first download itu mungkin berbulan-bulan, berbelas-belas bulan, atau bahkan mungkin nggak pernah sampai payout. Jadi udah dapat nih $1, $3, tapi karena nggak terus berkarya, jadinya sampai kiamat juga nggak pernah payout. Karena payout itu adalah ditujukan kepada orang-orang yang sangat konsisten. Nah, mudah-mudahan 3 pertanyaan ini menjawab pertanyaan teman-teman semua. Berkali-kali saya sudah bilang kepada teman-teman semua, saya di sini hanyalah kontributor. Saya sesama kontributor, sama seperti teman-teman semua yang mencari sen demi sen, dolar demi dolar dari menjualkan foto-foto antah berantah. Kalau saya kebetulan punya niche khusus ya, tourism, saya punya niche makanan, saya punya niche wedding, saya punya niche kulineri ya, antara 3 hal itulah ini ya. Nah, teman-teman boleh mencoba Shutterstock itu dengan apapun niche yang ada di bidang teman-teman gitu. Yang jadi gardener misalnya, gardener itu adalah tukang kebun ya, motret aja yang ada di kebun, motret sapunya, motret divider jalannya. Kemarin divider jalan juga udah laku yang saya foto. Kemudian motret apa lagi? Motret sampah, saya motret sampah juga laku. Sampah waktu itu motret di Jalan Solo, itu sampah bener-bener sampah masyarakat ya, karena memang orang yang buang sampah sembarangan itu ya laku juga gitu. Kemudian motret apa aja laku kok. Makanya ya dibikin enjoy guys. Kenapa sih masih mau di Shutterstock ya? Karena kenapa nggak coba di Adobe Stock, kenapa nggak coba ini gini? Yang namanya platform Microstock itu kan buahnya setengah mati. Bahkan saya itu barusan ditawarin sama company dari Amerika untuk nyoba satu platform Microstock juga. Intinya, Bim, kamu kan berkarya di Shutterstock, cobain dong platformku gitu. Ya saya bilang iya aja. Cuma masalahnya gini loh. Kemarin kan juga ada yang tanya, Mas kok nggak jual di Adobe Stock? Itu dapatnya minimal 30 sen loh gitu. Saya tuh dapat 25 sen dulu minimal juga udah ada gitu. Cuman setelah Shutterstock ini, saya akan masuk ke NFT. Sekarang sudah masuk ke NFT. Jadi daripada saya mengharapkan yang cuma 30 sen, ini saya masuk ke sebuah platform digital foto ya, untuk menjualkan foto. Cuman yang kira-kira sekali penjualannya bisa dapat 5 juta, 10 juta. Jadi saya udah nggak berpikir perbedaan antara 10 sen dan 30 sen gitu. Saya berpikirnya gimana satu foto saya bisa dihargai 1 juta, 2 juta, mungkin 5 juta, 10 juta. Karena karya foto saya Coffee for Universe ini adalah foto-foto tentang kopi. Itu manual brew coffee ya. Itu saya jual di 14 nir. 14 nir itu sekitar 4 sampai 1,8 juta per downloadnya, belum termasuk royalti. Dan itu saya udah punya satu roadmap project yang saya harap dari 5.000 karya foto itu terjual sekitar 10,7 miliar. Jadi harapannya angkanya cukup besar. Maka itu adalah satu roadmap pekerjaan. Ada teman-teman bisa baca sih, bisa nonton vlog saya kenapa NFT, berapa harga jualnya, itu nanti linknya saya taruh di atas, kenapa harus sampai seharga itu dan kenapa total omsetnya harus sampai sekian puluh miliar gitu. Itu teman-teman nonton link di atas. Jadi sekali lagi, saya berkarya di Shutterstock itu
Satu, saya suka dengan Shutterstock. Yang kedua, saya udah nggak punya kemampuan lagi untuk ngupload di banyak karya, di banyak platform lah. Karena waktu saya habis, saya bukan 100% orang yang mau hidup dari microstock only gitu. Saya adalah fotografer. Jadi fotografer itu jalur bisnisnya, jalur income streamnya banyak. Nah, maka dari itu, daripada saya masuk ke beberapa platform, saya mendingan masuk ke NFT. Bisa laku nggak? Bisa. Bisa nggak laku nggak? Bisa. Jadi ini sama-sama sebuah proses. Maka dari itu, sama-sama saya menunggu. Mungkin saya harus nunggu 3 tahun, harus nunggu 5 tahun. Bahkan foto saya yang baru laku pertama kali setelah 2 tahun ngupload di Shutterstock aja ada gitu. Makanya ya cuek-cuek aja, saya sih nggak peduli gitu. Jadi cuma gimana caranya yang kali ini ibaratnya gini, ketika satu project saya ini selesai, satu villa terbangun. Nah, saya udah pikirannya seperti itu. Jadi bagaimana saya mendapatkan uang dari fotografi, jumlahnya harus angkanya miliar, nanti begitu miliar, saya bisa bangun villa, saya bisa bangun coffee shop, saya bisa bangun kerajaan bisnis saya semakin besar. Jadi saya sudah siap puasa. Nah, begitu juga teman-teman di Shutterstock. Pertanyaannya, apakah sudah siap puasa selama berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan? Kalau teman-teman sudah siap, maka silahkan daftar Shutterstock, silahkan pelajari, baik dari channel YouTube saya, channel YouTube sahabat-sahabat saya, ada Mas Herwin Bahar, ada Mas Fajrul, itu dipelajari semua. Mas Fajrul dan Mas Herwin itu main di banyak platform. Silahkan teman-teman belajar juga dengan beliau-beliau ini. Kalau teman-teman mau belajar langsung dengan saya, ada e-booknya, jualan foto dengan Shutterstock dan Shutterstock, linknya ada di bawah. Dan di playlist ini saya punya 150 video murni tentang Shutterstock only. Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa mempelajari Shutterstock dari A sampai Z ya. Seperti itu, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Stay tune, kita ketemu video besok pagi.